bersama Bekal Leader dalam menghasilkan kebijakan efektif dengan mengambil judul Peran serta Kepala Desa dalam membangun infrastruktur Desa Kayen dalam menuju desa yang smart atau smart village. Baiklah, sebelum kita awali podcast, mari kita lihat iklan sejenak tentang kampus kebanggaan kita, Universitas Kadiri. Setiap dari kita punya mimpi. Mimpi untuk menjadi hebat, mampu memberikan kebermanfaatan untuk sesama, dan menjadi sosok yang luar biasa. Namun terkadang banyak keraguan untuk kita menentukan keputusan melalui rute manakah yang akan mengantarkannya. Kini kamu tak perlu ragu lagi. Universitas Kadiri akan mengantarkanmu meraih mimpi. Kampus tertua dan terbaik di Kediri Raya berada di area yang nyaman, sejuk, dan sangat strategis di sekitar tempat wisata yang memberikan suasana berbeda. Disinilah tempatmu dibentuk menjadi sosok berkarakter, kompeten, unggul, dan berdaya saing internasional. Sebuah kampus yang berdiri sejak tahun 1980. Disinilah tempatmu mengeksplor pengetahuan melalui 6 pilihan FIK dengan program studi S1 Administrasi Publik dan S2 Administrasi Publik. Bersama ini kami mendatangkan narasumber dari kalangan mahasiswa S2 Magister Administrasi Publik UNIK dengan Bapak Andi Romawan yang akan memberikan penjelasan tentang kepemimpinan kepala desa dalam memajukan desa menjadi desa smart city. Mari kita awali podcast kita hari ini. Selamat pagi Bapak Andi Romawan. Selamat pagi. Sebenarnya kepemimpinan itu apa definisinya menurut Bapak Andi? Ya, baiklah. Kepemimpinan itu adalah kemampuan untuk mempengaruhi, menginspirasi, dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Adapun karakteristik kepemimpinan yang efektif itu apa saja sih Pak Andi? Yang pertama adalah memiliki tujuan atau visioner. Yang kedua, memotivasi. Yang ketiga, mengetahui dengan baik cara mencapai tujuan. Yang keempat, memiliki empati. Yang kelima, peka dan mengetahui potensi keunikan tim. Yang keenam, kreatif dan introspektif. Apa saja yang membuat kepemimpinan itu berjalan secara efektif? Model kepemimpinan yang efektif dan telah diterapkan di berbagai organisasi internasional yang mengelola hubungan antara pemimpin dan pengikutnya dengan menekankan pada beberapa faktor, antara lain yaitu 1. Perhatian, 2. Komunikasi, 3. Kepercayaan, 4. Rasa hormat, dan yang terakhir adalah risiko. Kita yang dibincangkan ini tentang kepemimpinan. Jika seandainya Bapak Andi mencalonkan sebagai kepala desa di tempat tinggal Pak Andi, apa saja yang harus Bapak Andi utamakan dan prioritaskan untuk membangun desa Bapak bisa menjadi maju lagi? Baik, seandainya saya mencalonkan menjadi kepala desa di desa tempat tinggal saya, yaitu Desa Kayen, maka saya mempunyai visi misi yang memprioritaskan sebagai berikut. Yang pertama adalah membangun sarana prasarana pendidikan di tingkat SD sampai SMU, dan juga membangun sarana prasarana kerohanian yaitu pondok pesantren di Desa Kayen untuk menggratiskan bagi anak-anak sampai orang dewasa untuk menimba ilmu agama Islam sampai mereka paham dan mengerti. Yang kedua, meningkatkan ekonomi warga Desa Kayen dengan membangun UMKM di bidang pertanian, peternakan, perikanan, dan perdagangan. Yang ketiga, yaitu membangun akses jalan desa dan infrastruktur, yaitu jembatan, taman desa, dan penghijauan desa. Yang keempat, membina desa menjadi desa yang smart, yang berteknologi informasi
sehingga memudahkan komunikasi data dengan cepat dan akurat. Demikian. Untuk desa yang smart ini bagaimana sih konsepnya Bapak Andi? Baik, Desa Smart ini adalah program yang dilandasi oleh peningkatan tren penggunaan telekomunikasi dan teknologi informasi. Program ini mengadopsi konsep Smart City atau kota cerdas dan dibangun di atas desa yang mandiri dengan aset dan kekuatan masyarakat pedesaan terkait. Jadi warga desa akan diberi bimbingan untuk bisa mengembangkan berbagai potensi dan peluang baru menggunakan pemanfaatan TIK, inovasi, teknologi digital, serta pemanfaatan ilmu yang jauh lebih baik. Kemajuan teknologi yang nantinya akan dimanfaatkan untuk pengembangan layanan publik serta pembangunan kawasan mulai transportasi, infrastruktur, teknologi komunikasi, irigasi, zonasi, drainase, hingga energi. Desa cerdas juga bertujuan untuk mewujudkan kebutuhan demokratisasi di wilayah desa. Peran aktif warga dalam membangun desa akan meminimalkan kecenderungan terjadinya kekuasaan yang terpusat. Selain itu, sebagai stakeholder, warga bisa berperan secara maksimal untuk berpartisipasi dalam setiap proses yang terjadi dalam tata pemerintahan. Demikian. Untuk contoh penerapannya itu bagaimana jika nanti Desa Kayen akan diubah menjadi Desa Smart Village? Ya, jadi begini, Smart Village alias Desa Cerdas merupakan inisiasi Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi atau KDPDTT. Program ini adalah kerangka kerja membangun tanggung jawab, peran, serta akuntabilitas otoritas mengambil keputusan agar lebih efisien dan efektif dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. Program Desa Cerdas bukan sekedar digitalisasi, tetapi juga berkaitan dengan infrastruktur, mobilitas warga, lingkungan, tata kelola pemerintah desa, kualitas hidup warga, ekonomi warga, serta inovasi dan keterampilan warga. Contoh penerapannya ada? Ya, Bagaimana? contoh penerapannya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah memanfaatkan energi. Contohnya, desa yang cerdas bisa menghasilkan energi listrik secara mandiri melalui memanfaatkan sumber daya lokal. Yang kedua, lingkungan. Contohnya adalah sumber daya di desa cerdas mampu secara efisien menyediakan solusi teknologi pengelolaan dan pengolahan sumber mata air lokal menjadi air minum. Yang ketiga, pemanfaatan teknologi di sektor pertanian. Contohnya adalah desa cerdas bisa menerapkan teknologi yang tepat guna untuk meningkatkan hasil panen dan menyediakan sistem pengairan sawah. Yang keempat adalah pelayanan publik. Contohnya adalah desa yang cerdas mampu menyediakan sistem pelayanan dan sistem informasi yang baik dan mudah demi memenuhi setiap kebutuhan warga. Demikian. Baik. Cukup bagus visi misi Bapak Andi untuk menjadi leader di Desa Kayen untuk membangun desa dengan menggunakan teknologi yang berbasis TIK sehingga memudahkan para warga dalam mengakses semua sarana prasarana di Desa Kayen. Untuk menciptakan desa yang smart itu membutuhkan dana yang tidak kecil. Bagaimana Bapak Andi menggalang dana tersebut? Ya, memang sangat membutuhkan dana yang besar. Tapi kita optimis kita bisa dengan berbagai cara, terutama pemberdayaan warga desa dengan UMKM dan pariwisata desa kita kembangkan, dan bantuan dari Pemkab dan Kementerian Pedesaan itu kita koordinasikan, dan dari Pemkab berapa, dari Kementerian kita berapa untuk dapat
mendapat PAD desa dari segi pariwisata dan UMKM berapa yang bisa masuk ke kas desa. Demikian. Baik Bapak Andi, semoga sukses visi misinya walaupun hanya sebatas perumpamaan jika Bapak mencalonkan kepala desa di Desa Kayen. Demikianlah podcast kita yang mengambil tema bekal leader dalam menghasilkan kebijakan efektif dan mengambil judul peran serta kepala desa dalam membangun infrastruktur Desa Kayen dalam menuju desa yang smart atau smart village. Untuk narasumber Bapak Andi Rohmawan, kami ucapkan banyak terima kasih. Sama-sama. Dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.